Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang mulia dan dicintai oleh seluruh umatnya. Menurut riwayat, penampilan Nabi begitu mempesona. Semua orang mengaguminya. Salah satu sahabat pernah bercerita bahwa Nabi memiliki postur tubuh yang indah, tinggi sedang, kulit putih kemerahan, dan wajahnya tampan. Dia sungguh pemuda yang menawan. Selain parasnya, Nabi juga terkenal akan sifatnya yang mulia, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Sidik artinya orang yang jujur. Amanah adalah dapat dipercaya. Fatonah berarti orang yang pandai atau cerdas, dan tabligh artinya orang yang menyampaikan. Selain itu, Nabi juga teguh dalam beragama. Dia tidak menyembah berhala seperti kebanyakan kaum Quraisy. Ketika masih kecil, Nabi pernah bekerja sebagai penggembala. Saat remaja, dia mulai ikut pamannya berdagang. Nabi begitu tekun dan cerdas. Dia pun menjadi pedagang yang handal. Bukankah dia orang baru? Benar, dia sangat pandai. Dagangannya selalu laris. Saat berusia 25 tahun, Nabi menikah dengan Khadijah. Dia adalah wanita dengan akhlak mulia, sekaligus seorang pedagang besar yang sangat kaya. Dalam pernikahan ini, Nabi dikaruniai 2 orang putra dan 4 orang putri. Namun, 2 putra Nabi meninggal dunia ketika saat masih kecil. Mereka adalah Qasim dan Abdullah. Dan 4 putri Nabi adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Pada suatu hari, banjir besar melanda kota Mekah. Dampak paling parah terlihat pada Ka'bah. Bangunan yang sudah berdiri sejak masa Nabi Ismail itu mengalami kerusakan. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja memperbaikinya. Tapi Ka'bah adalah rumah Tuhan. Jika sembarangan menyentuhnya, kita akan celaka. Tugas menjaga Ka'bah dipegang oleh 4 kabilah besar. Dan saat ini, mereka sedang berselisih tentang apa yang akan mereka lakukan pada Ka'bah. Akhirnya, mereka sepakat untuk memperbaikinya. Namun, mereka menetapkan syariat khusus. Hanya boleh menggunakan bahan terbaik dan harta yang halal. Tolak uang hasil judi, merampok, dan zina. Akhirnya, pekerjaan pembersihan pun dimulai. 4 kabilah bertanggung jawab pada masing-masing sisi Ka'bah. Namun, mereka kembali berhenti ketika harus menghancurkan sisa bangunannya. Izinkan aku untuk mengawalinya. Kata Walid bin Mughirah. Setelah memastikan tidak ada kejadian buruk saat Ka'bah dirobohkan, pekerjaan pun dimulai kembali. Setelah Ka'bah selesai diperbaiki, keributan kembali terjadi. Masing-masing pemimpin kabilah merasa berhak untuk memindah batu Hajar Aswad dan meletakkannya kembali ke tempat semula. Jangan berselisih lagi. Bagaimana jika kita serahkan pada siapa saja yang masuk pertama kali ke masjid? Saran dari Abu Umayyah ini pun disetujui oleh semua orang. Para pemimpin berkumpul di dalam masjid dan menunggu orang yang pertama kali masuk. Dialah Nabi Muhammad. Amin. Seru salah satu pemimpin memanggil julukan Nabi. Kalau Muhammad orangnya, aku bisa percaya. Dia jujur dan dapat dipercaya. Dia pasti bersikap adil. Maka, mereka pun menyampaikan persoalan yang terjadi kepada Nabi dan meminta bantuannya. Nabi Muhammad lantas meminta selembar kain. Dia mengangkat Hajar Aswad ke atas kain tersebut dan meminta ke-4 pemimpin kabilah untuk memegang setiap ujung kain. Mereka kemudian memindah Hajar Aswad secara bersamaan. Dan yang mendapat kehormatan untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke dinding Ka'bah adalah Nabi Muhammad. Menurut riwayat,
Peristiwa ini terjadi 5 tahun sebelum masa kenabian. Pada saat pembangunan ulang itu, kaum Quraisy merubah hal-hal penting yang ditinggalkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka bahkan mengukir gambar-gambar pada dinding dan menambahkan patung berhala di sekitarnya. Sesungguhnya, Nabi tidak setuju dengan mereka. Namun, Nabi memilih diam demi kepentingan masyarakat. Semakin hari, Nabi merasa hatinya tidak tenang. Nabi membenci semua hal yang dilakukan kaumnya. Curang dalam berdagang, berjudi, mabuk, menganiaya, hingga membunuh. Dan dosa paling besar adalah menyembah berhala. Nabi jadi sering menyendiri untuk memikirkan segala hal yang terjadi di dunia ini. Hingga suatu hari, Nabi memutuskan untuk menyendiri di Gua Hiro. Nabi berkata kepada istrinya bahwa dia akan pergi untuk sementara waktu, dan Khadijah mendukungnya. Lakukanlah apa yang ingin engkau lakukan. Aku akan menyiapkan segala yang engkau butuhkan. Demikianlah Khadijah menyiapkan makanan, minuman, serta baju untuk Nabi. Kemudian Nabi pun pergi ke Gua Hiro sendirian. Ketika Nabi berusia 40 tahun, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Pada saat itu, Nabi sedang menyendiri di Gua Hiro. Sosok yang tiba-tiba muncul di hadapannya membuat Nabi terkejut. Bacalah. Aku tidak mampu membaca. Kemudian, Jibril memeluk Nabi dengan sangat kuat, hingga Nabi kesulitan bernafas. Malaikat Jibril mengulang perintah hingga 3 kali, dan Nabi selalu mengatakan jawaban yang sama. Kemudian Jibril berkata, Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Selesai menyampaikan wahyu, malaikat Jibril menghilang. Badan Nabi langsung bergetar hebat. Dia pun berlari pulang. Sesampainya di rumah, Nabi berkata, Selimutilah aku. Khadijah segera mengambil selimut dan menyelimuti Nabi, menemaninya hingga Nabi merasa lebih tenang. Apa yang terjadi denganku ini? Kemudian, dia menceritakan hal yang baru saja dialami. Khadijah kemudian mengajak Nabi untuk menemui pamannya Warokah bin Naufal. Pamannya seorang pendeta yang mengenal Injil dan Taurat dengan baik. Dia juga pandai menafsirkan mimpi. Itu adalah Jibril yang pernah diturunkan Allah pada Musa. Warokah juga memperingatkan kalau nantinya Nabi akan didustakan, diganggu, dan diusir oleh kaumnya sendiri. Wahyu itu menjadi bukti bahwa Allah telah mengangkat Nabi sebagai Rasul-Nya. Rasulullah semakin yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Islam adalah agama yang benar. Saat itu, orang yang pertama kali memeluk Islam adalah istrinya Khadijah. Peristiwa turunnya wahyu pertama disebut dengan Nuzulul Quran, terjadi pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah mengajak keluarganya untuk masuk Islam. Orang kedua yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasul yang berumur 10 tahun. Kemudian disusul oleh Abu Bakar, sahabat karibnya sejak kecil, Zaid bin Haritsah, anak angkatnya, dan Ummu Aiman, pengasuhnya ketika masih kecil. Dan satu persatu kerabat pun memeluk Islam. Jumlah mereka 40 orang. Setelah itu, terjadi masa jeda yang cukup lama. Dalam kurun waktu 3 tahun, Rasulullah terus berdakwah secara tertutup. Rasul selalu berdoa dan menunggu datangnya petunjuk dari Allah tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lalu, wahyu berikutnya pun turun.
Surat Al-Hijr ayat 94, yang isinya adalah perintah untuk berdakwah secara terbuka. Rasulullah mengajak keluarga besarnya untuk beriman kepada Allah dan percaya bahwa dirinya adalah utusan Allah. Namun, mereka menolak dan meminta agar Rasul menghentikan dakwahnya itu. Orang yang paling menentang adalah Abu Lahab, paman Nabi sendiri, dan istrinya Ummu Jamil. Mereka khawatir kabar ini akan menjatuhkan kedudukan mereka di mata kaum Quraisy. Apa yang membuat Muhammad berubah seperti itu? Dia selama ini terkenal dengan orang jujur. Dia tidak mungkin berdusta. Aku yakin dia terkena sihir. Begitulah, mereka yang tidak setuju dengan ajakan Rasul beranggapan bahwa dia terkena ilmu sihir. Demi kebaikan keluarga kita, Muhammad harus dihentikan. Tekad Rasulullah begitu kuat. Meskipun mendapatkan tantangan dari keluarga, dia tidak pernah menyerah. Rasul berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dan segala sesuatu yang terjadi di dunia telah diatur olehnya. Apakah kau juga ingin bertemu dengan Muhammad? Iya, aku ingin berjumpa dengan utusan Allah. Dari hari ke hari, kabar tentang kemunculan utusan Allah ini semakin luas tersebar. Sebagian dari mereka merasa penasaran dengan sosok Rasulullah. Akhirnya, mereka pun berduyun-duyun menemuinya. Rasulullah merupakan sosok teladan. Tidak ada orang yang lebih jujur, lembut, dan penyayang selain dia. Hal ini membuat orang-orang mau mengikutinya tanpa keraguan sedikit pun. Hal yang paling membuat orang kagum adalah kasih sayangnya terhadap kaum lemah dan miskin. Rasul tidak akan segan-segan memberikan apapun yang dimilikinya kepada orang yang lebih membutuhkan. Semakin bertambah umat yang memeluk Islam, semakin bertambah pula golongan yang membenci Islam. Mereka mulai mengganggu orang-orang lemah yang ketahuan memeluk Islam. Beraninya kalian para budak menentang perintah majikan. Jika kalian tertangkap basah pergi menemui Muhammad lagi, aku akan memberikan hukuman yang berat.